Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa bertemu kembali di dalam kesempatan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita percaya semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita didapati tetap setia untuk terus bergumul dengan kebenaran firman Tuhan sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan kita. Namun sebelum membaca firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pengampunan-Mu, buat pengudusan-Mu atas kami. Engkau melayakkan kami senantiasa ya Tuhan, sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau memperkenankan kami ada sampai hari ini untuk terus memperbaiki kehidupan kami, menjadi seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup dalam seluruh kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi dan mampukan kami untuk kami tetap belajar kebenaran firman Tuhan dalam waktu yang ada ini yang singkat ini Tuhan. Kami boleh gunakan sebaik-baiknya. Tutup bungkus sepanjang kami belajar firman Tuhan malam hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, di mana tidak lama lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, dan juga kita akan memperingati bagaimana karya daripada Roh Kudus, Roh yang diberikan Yesus Kristus bagi kita semua. Namun malam hari ini kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian sabda Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan beri judul dari pembacaan kita, renungan kita, yaitu kesaksian yang efektif. Ini penting untuk kita pelajari. Ini penting untuk kita perhatikan bagaimana kehidupan kita sebagai surat-surat yang terbuka, yang dikatakan firman Allah yang dapat dilihat dan dapat diperhatikan setiap orang. Nah, kita boleh melihat mengenai ayat yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini. Saya akan mencoba apa yang dikatakan Yesus ya, untuk mencoba mendekatkan dengan apa yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Penting sekali kehidupan kesaksian ini disertai dengan penerimaan Roh Kudus yang dijanjikan. Banyak kali orang-orang Kristen terlalu terburu-buru ya untuk menjadi saksi. Tapi mereka lupa bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus di dalam mendorong seseorang untuk memperkatakan sesuatu, ya, untuk menyampaikan sesuatu menyangkut tentang iman percayanya. Nah, maka di sini saya ingin coba membantu kita semua di dalam apa yang dituliskan Injil Matius 5 ayatnya yang ke-13, ayat yang ke-13. Injil Matius, ya. Kita akan mencoba apa yang diucapkan Kristus atau Yesus Kristus Tuhan kita berkaitan dengan menjadi saksi Tuhan, memiliki kesaksian yang efektif itu. Jauh sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, yang dituliskan kembali oleh Lukas, ya, di dalam jilid yang kedua dari buku Lukas ini, maka Yesus sudah mengatakan dalam Injil Matius yang dicatat Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Memiliki kesaksian percaya yang efektif, ini Yesus mencoba ya memberikan perbandingan ya perihal garam
Ya, ini Matius 5 ini ayat yang ke-13 ini berbicara tentang kesaksian orang percaya yang Yesus bandingkan dengan garam. Ya. Kamu adalah garam. Dia tidak bilang saya adalah garam. Itu dalam terang. Ya, akulah terang dunia. Kemudian dikatakan kepada murid itu, kamu pun harus menjadi terang dunia. Tapi ini berbicara kesaksian. Yesus tidak mengatakan aku adalah garam. Dari berapa kata yang diucapkan aku adalah. Yesus ya tidak menggunakan kata garam. Karena garam ini berbicara kesaksian dari orang percaya bertalian dengan kehidupan percaya mereka. Maka kesaksian efektif itu harus seperti apa yang dikatakan Kolose pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6. Ya, ini bertalian dengan memiliki kesaksian yang efektif. Ya, efektif atau tidaknya kesaksian kita bisa lihat dari apa yang dikatakan Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Ini penting sekali. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Kesaksian hidup ini harus sesuatu yang menyedapkan, ya. Sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sedap, ya, tidak hambar. Dari ucapan perkataan yang tidak berkualitas, ya, yang tidak berbobot, ya, perihal kepercayaan itu, maka ini menjadi sesuatu yang hambar, ya. Kata-kata yang hambar, kata-kata yang gak punya nilai cita rasa yang menyedapkan itu, ya. Ya, nanti juga kita akan ketemu kembali dalam ayat yang lain. Jadi betapa pentingnya mempertahankan, ya, cara kita mengucapkan apa yang kita alami perihal Tuhan, ya, perihal Injil Yesus Kristus. Karena ini perintah untuk menceritakan bagaimana perbuatan Kristus yang kita alami. Karena kekristenan pada akhirnya akan mengemban suatu tugas untuk menjadi kesaksian, ya. Bukan diri kita, tapi Kristus yang kita alami di dalam kita. Perhatikan, ya. Kristus yang itu kemudian menjadi rasa di dalam diri kita, ya. Bukan yang cuma kita tahu dari kita baca Alkitab, ya. Tapi menjadi suatu pengalaman hidup yang kita rasakan dan kita berbagi cerita tentang kehidupan yang diubahkan oleh firman Allah, oleh berita Injil itu, oleh perkataan Yesus itu, perkataan Tuhan itu. Jadi kesaksian yang efektif adalah kesaksian yang harus menimbulkan rasa, ya, bukan sesuatu yang hambar, yang tidak ada kualitasnya, ya, tidak ada sesuatu yang dapat diambil poin pentingnya, bukan seperti itu, tapi sesuatu yang bisa menghasilkan, sesuatu yang bisa menimbulkan rasa, ya, menimbulkan damai, menimbulkan keyakinan kepada setiap orang bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Yang kedua, ya, bagaimana melihat kesaksian itu efektif atau tidak, ya, seperti yang dikatakan Yesus itu, kamu adalah garam. Jika garam itu telah kehilangan cita rasa, ya, dengan apa ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak berdampak. Jangan. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang menimbulkan rasa sedap, ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-4, ya. Dengan, ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya. Kesaksian hidup orang-orang yang percaya itu harus membersihkan, ya, membersihkan,
Karena itu sebuah keyakinan yang kita alami dalam Kristus, yaitu firman, Injil, kebenaran yang menjadi sumber kesaksian kita. Itu akan memperbaharui rumah tangga kita, pernikahan kita, kehidupan kita. Ya, saya percaya sekali Roh Kudus akan memampukan kita hidup dalam pengudusan yang dimaksudkan firman Allah. Ya, bukan seperti orang-orang lain ya, yang hidup oleh hawa nafsu mereka, keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di keluarga kita mulai dengan kehidupan. Belum ada kata terlambat. Tidak ada di antara kita yang sudah sempurna. Ya, kehidupan pernikahan kita, kehidupan pribadi kita bersyukur punya Tuhan yang dengan kasih-Nya mengikat kita. Ya, memberikan kesempatan kita punya keluarga, hidup di dalam masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ya, kesaksian hidup rumah tangga kita harus menimbulkan pengudusan. Ya, ingat, kita yang harus menimbulkan pengudusan itu dari pengalaman kita dengan firman dari Injil, karena kamu adalah garam. Ketika keyakinan iman itu diperagakan, maka terjadi pengudusan. Kata Yohanes 17:17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kalau sudah firman itu menguduskan kita dalam kebenarannya, maka kita akan membuat pengudusan dalam pola perilaku kita yang etis tentunya. Di tengah kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka akan melihat kesaksian dari garam itu. Ya, garam itu yang memberikan kemudian kemampuan kita untuk membersihkan dari kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya kehidupan sebagai suami istri. Itu tugas kita. Dan tidak ada pernikahan yang sudah sempurna. Roh Kuduslah yang terus menyempurnakan sepanjang waktu kita hidup bersama sebagai suami istri. Roh Kudus akan menyempurnakan. Dan ini kesempatan emas bagi kita. Sepanjang kita masih hidup berumah tangga sebagai suami istri, khusus yang masih berstatus sebagai suami istri, mungkin ada yang sudah sendiri saat ini, tidak lagi bersama, ya, karena sudah dipisahkan oleh maut. Namun kita yang masih ini harus terus hidup dalam pengudusan. Ya, mari kita terima anugerah ini. Ini luar biasa dari Tuhan, karena kita harus memiliki kesaksian yang efektif. Ya, yang kemudian yang ketiga. Ya, dalam Injil Matius 5 ayat 13 tadi dikatakan apa? Jangan sampai kita kehilangan cita rasa. Kita sendiri kemudian tidak lagi merasa damai sukacita oleh berita Injil. Dimulai ya dari Yerusalem, dari kehidupan keluarga, Judea, Samaria dan seterusnya, semakin luas. Maka ini saya katakan tadi, kalau kita tidak mengalami kesaksian di dalam pribadi kita, tidak punya pengalaman dengan Tuhan, dengan Injil itu sendiri yang kita baca, ya, kita tidak mungkin bisa menimbulkan rasa bagi yang lain. Maka kita akan kehilangan cita rasa. Ya, kita harus tetap memiliki cita rasa. Karena kalau tidak ada lagi gunanya selain diinjak, dikatakan ya. Dibuang, diinjak orang, dianggap gak lagi penting. Saudara dan saya adalah utusan-utusan Injil. Saudara saya adalah ambasador-ambasadornya Tuhan yang ditempatkan di tengah dunia ini untuk menyiarkan terus kabar baik, kabar sukacita yang memberikan pembebasan bagi orang-orang yang terikat oleh rupa-rupa dosa dan hawa nafsu, oleh rupa-rupa keinginan yang jahat yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kita adalah yang dimaksudkan. Kita harus memiliki cita rasa. Mari ambil langkah ini. Miliki iman, percaya firman Allah. Maka kita akan menjadi garam yang bermanfaat untuk menimbulkan cita rasa di tengah muka bumi ini. Bapak, Ibu, saudara yang dirahmati oleh Tuhan, jelang kita akan memperingati hari kenaikan.
Ya, ingat, momentum ini kita harus ambil sebagai kesempatan kita untuk memandang surga yang kekal, kerajaan Allah yang dijanjikan itu, tempat yang disiapkan itu. Mari kita mulai dengan hidup sebagai garam bagi dunia. Yang terakhir, kita lihat dalam 1 Petrus, ya. Kesaksian Rasul Petrus di pasal 2 ayat yang ke-12. Perhatikan ini. Jadi poin yang pertama tadi, harus menyedapkan kesaksian itu. Harus membersihkan, ya. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan rumah tangga kita, pernikahan kita, harus kita perbaiki. Ya, kita harus bisa bersihkan itu. Cita rasa muncul kalau kita sudah bisa memiliki kehidupan garam itu. Dan kita kemudian menimbulkan rasa yang memang seharusnya dari garam itu. Dan yang keempat, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perhatikan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya harus ingatkan kita semua, penting sekali kita, saya dan saudara kita semua, memiliki cara hidup yang baik. Di sini Petrus menuliskan, ya, kepada kita, ya, diingatkan bahwa memiliki hidup di antara bangsa, ya, Yahudi dikatakan tadi, ya. Ya, di bangsa-bangsa bukan Yahudi, maaf. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perhatikan. Waktu itu mereka orang-orang yang percaya kepada Elohim yang hidup. Ya, jangan sampai orang-orang yang percaya ini sebagai penyembah Allah yang hidup memiliki cara hidup yang tidak baik yang dilihat oleh bangsa-bangsa lain, yang membuat nama Tuhan nanti diperolok-olokkan. Ya, jangan sampai nanti ketika orang yang tidak percaya Yesus melihat kehidupan pemercaya Yesus yang katanya pemercaya Yesus, tapi memiliki kehidupan yang tidak memberikan efek yang baik. Maka dikatakan milikilah cara hidup yang baik sebagai garam, ya. Kita harus memiliki kesaksian yang menimbulkan apa? Kehausan. Saudara, kalau makan yang asin, saudara pasti akan minum lagi air, karena haus memang. Nah, supaya orang-orang yang melihat kehidupan kita yang baik di tengah-tengah bangsa ini, ya, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka bisa tertarik. Mereka bisa punya rasa haus dan dahaga akan keselamatan, akan kebenaran, akan kebebasan, akan hidup kekal, kemerdekaan dari segala rupa-rupa ikatan dosa. Seharusnya seperti itu, ya. Memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada hukum-hukum Tuhan, ya. Supaya itu menimbulkan kehausan bagi mereka. Ketika memiliki cara hidup garam yang memberikan efek itu, bisa menimbulkan kedahagaan bagi setiap orang. Sehingga banyak orang akan tertarik untuk meminum air kehidupan yang telah kita hirup, kita minum daripada Tuhan. Ya, dimana kita tidak akan lagi merasa dahaga dan mencari kehidupan yang lain, mencari air yang lain, ya, di luar kebenaran ini. Masih banyak orang, ya, yang paling mengerikan kalau orang Kristen masih mencari kebenaran yang lain di luar Injil. Tidak ada. Yesus mengatakan, akulah air hidup. Barang siapa minum air ini dia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dia gak akan mencari yang lain. Dia akan puas dengan air itu. Mari Bapak Ibu Saudara, doa saya selalu menyertai saudara, supaya di waktu-waktu yang singkat ini, ya, ketika kita hidup benar, dituduhkan segala yang jahat kepada kita gak akan goyah, karena kita hidup benar. Kalau Tuhan membenarkan orang-orang pilihan, siapa yang dapat menggugat, kata firman Allah, ya, sekalipun dituduhkan segala yang jahat. Bahkan kita harus bersyukur, kata firman Allah.
Ya, kalau dituduhkan segala yang jahat kepadamu, padahal kita tidak berbuat yang jahat, tidak berbuat yang salah, cuma dituduhkan. Berbahagialah karena namamu dicatat dalam buku kehidupan. Mari saudaraku, hidup dengan cara hidup yang baik, maka kita tidak akan terganggu. Kita akan tetap fokus pada hidup kekal yang menjadi target. Saya selalu ingatkan tentang nasib kekal kita. Apakah kita masih memikirkan nasib kekal kita? Hidup kekal atau binasa kekal? Ini yang harus kita perhatikan. Tidak ada kesempatan banyak. Umur kita terlalu pendek. Ya, tidak seperti umur nenek moyang kita yang ratusan tahun. Umur kita hanya beberapa hari saja, kata firman Allah. Tapi sudahkah kita hidup dengan sungguh-sungguh, dengan cara hidup yang baik di hadapan Tuhan, cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, di tengah masyarakat? Kita dipanggil untuk itu. Mari kita siapkan hari-hari hidup kita. Kita isi dengan hidup yang menyenangkan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan banyak orang. Dan menyenangkan bagi kita. Karena hidup itu indah. Hidup itu anugerah Tuhan. Hidup itu harus dipakai untuk tujuan Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti menjemput kita, orang-orang pilihan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi buat firman yang hidup. Firman yang selalu mengingatkan kami untuk tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami. Yaitu hidup yang berdampak bagi tujuan-tujuan Tuhan. Hidup yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu malam hari ini. Peliharakan mereka di dalam damai sejahtera-Mu. Khususnya anak-anak-Mu yang masih dalam proses pemulihan kesembuhan. Tuhan tolong. Yang dalam pergumulan juga Tuhan berdoa terkhusus bagi Ibu Deni. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Buat orang tua daripada Bapak Iwan juga Tuhan. Oma Ugi, Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan ya Bapak. Doa-doa kami umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan menyertai pemulihan mereka. Baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan menolongnya masih dalam proses pemulihan secara bertahap Tuhan, oleh karena mengikuti program terapi penyembuhan. Juga Tuhan turut campur tangan menyembuhkan. Anak-anak yang dalam kesulitan, kesukaran, ekonomi, keuangan. Juga Tuhan tolong jamah campur tangan dan berikan pertolongan. Yang dalam rupa-rupa ikatan dosa. Biarlah berita firman Tuhan malam hari mendorong setiap kami untuk menyelesaikan masalah-masalah ikatan dalam hidup kami. Supaya kami kembali kepada tujuan Tuhan. Mendapatkan anugerah kesempatan memperbaiki hidup di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh diselamatkan. Banyak yang kami hasilkan dalam hidup ini. Bukan cuma sekedar diselamatkan, lolos dan selamat. Tapi banyak yang kami perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan sepanjang kami menjadi pemercaya. Inilah kerinduan dan doa kami senantiasa ya Tuhan. Supaya setiap kami hidup bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Beri waktu dan kelegaan. Beri kami umur panjang untuk memberikan sesuatu yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Menolong sesama kami. Memberitakan keselamatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Pakai kami semua. Berkati keluarga lepas keluarga. Para suami istri Tuhan tolong pulihkan setiap rumah tangga. Krisis-krisis keharmonisan yang ada. Krisis-krisis rumah tangga yang terjadi, Tuhan campur tangan dan pulihkan. Tuhan sembuhkan luka-luka hati. Tuhan jamah dan kembalikan damai sejahtera. Karena hidup ini sejatinya lah hidup berbahagia di dalam Tuhan. Beri umur panjang, badan sehat bagi suami istri untuk membesarkan anak-anak, membimbing anak-anak, memberi teladan yang baik bagi anak-anak dalam kesetiaan, dalam ketaatan, di dalam kesungguhan kepada Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan. Bidang-bidang hidup pekerjaan Tuhan memberkati. Yang berbisnis, berdagang, bekerja sebagai tenaga kesehatan, tenaga pengajar di perbengkelan, di perburuan. Oh Tuhan tolong campur tangan yang berdagang di rumah, berdagang keliling, berbisnis online, yang baru memulai usaha Tuhan berkati, yang membutuhkan permodalan perizinan Tuhan memberkati. Tambah-tambahkan pelanggan bagi mereka. Jaga dan tutup bungkus posisi jabatan mereka. Tuhan yang mempromosikan.
Anak-anak yang sudah dianugerahkan Tuhan, Tuhan berkati pendidikan perjodohan mereka semua. Anak-anakmu yang sudah membangun rumah tangga yang membutuhkan anak dalam program momongan ini, Tuhan berikan kesetiaan dalam mengasihi Tuhan, dalam beribadah. Tidak hanya menuntut kepada Tuhan, tapi boleh menunjukkan integritas mereka, kesungguhan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat nikmat iman sebagai pemercaya Yesus. Mari Tuhan tolong kehidupan rumah tangga baru ini Tuhan, supaya mereka tetap kuat beriman sambil menantikan janji Tuhan. Terima kasih. Damai sejahtera Kristus menaungi setiap kehidupan daripada keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah pantas berumah tangga dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mereka boleh menyiapkan masa depan rumah tangga mereka Tuhan, perjodohan mereka. Tuhan yang memberkatinya. Pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi juga Tuhan menyertai. Lulus nanti mereka mudah bekerja. Lulus nanti mereka juga mudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Cukupkan ya Tuhan. Terima kasih, berikan keharmonisan bagi semua jemaat Tuhan dalam rumah tangga. Terima kasih, tutup bungkus keluar masuk mereka. Aset-aset yang dipercayakan, baik gereja maupun aset-aset jemaat, tutup bungkus dengan kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati program gereja ini Tuhan, rencana-rencana gereja, rencana-rencana organisasi, Tuhan juga menyertai, memberkati program pemerintah kami Tuhan. Tuhan tolong campur tangan, berkati bangsa negeri kami ini Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia. Dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Presiden, wakil presiden, staf menteri yang ada, lembaga-lembaga tertinggi negara, Tuhan memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini ke depan, bahkan jelang pelantikan nanti. Berikan suasana yang baik, keamanan yang kondusif, dan kesehatan dari semua aparat pejabat yang ada, sehingga proses nanti boleh berjalan dengan baik. Bangsa kami tetap menjadi bangsa yang bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain. Terima kasih, kami percaya kesejahteraan bangsa, kesejahteraan negeri adalah kesejahteraan kami juga sampai di lingkungan di mana kami berada. Sempurnakan ibadah ini, persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa Tuhan kuduskan dan berkati, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih dalam bepergian, dalam pekerjaan, Tuhan tibakan di rumah dengan selamat. Bangunan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah melalui ruang ini, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.